Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kawan-kawan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah. Kemarin kita sudah membahas mengenai pertemuan pertama pendalaman RPS, silabus, dan 16 tatap muka kita yang akan berjalan, beserta pembagian kelompok, kontrak belajar, dan lain sebagainya. Dan sekarang merupakan sudah masuk pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua ini yakni membahas atau menjelaskan pengertian daripada pengantar ilmu fikih. Kita ketahui bersama bahwa ilmu fikih itu berasal dari kata faqiha yafqahu fikhan, fa, qaf, dan ha, yang artinya adalah memahami. Secara etimologi atau secara bahasa, fikih terbagi menjadi dua, yakni pemahaman secara sederhana dan pemahaman secara mendalam. Pemahaman secara sederhana atau sekilas saja sebagaimana yang diambil dalam Al-Quran atau dengan istilah al-fahmu al-mujarrad, pemahaman secara sederhana, yakni terdapat dalam Quran surat Hud ayat 91, qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti ma nafqahu, tentang apa-apa yang kamu katakan. Dari situ ulama mengambil kata fikih. Adapun juga dalam surah An-Nisa ayat 78, fama liha ula'il qaumi la yakadu yafqahuna hadisan. Maka mengapa orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami? La yakaduna yafqahuna, kata faqaha di situ pembicaraan sedikit pun. Tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Maka kata memahami di situ diambil atau merujuk referensi daripada kata fikih. Itu tidak memahami dan tidak banyak mengerti, maksudnya hanya sekedar saja, tidak paham secara sekedar, ataupun secara bahasa bisa dipahami al-fahmud daqiq, yakni pemahaman secara mendalam, sebagaimana surah At-Taubah, tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Jadi pemahamannya tafaqquhu fiddin itu dipahami secara mendalam, bukan hanya pemahaman secara sekilas. La yatafaqqahu fiddin. Nah, memahami secara mendalam agama. Maka secara bahasa kata fikih bisa diartikan memahami secara sekilas dan dipahami secara mendalam. Adapun secara istilah kata fikih sudah kita ketahui bersama juga, apalagi yang telah menempuh daripada pondok-pondok pesantren, bahwanya fikih itu berasal dari kata fikih itu secara istilah yakni al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Yakni ilmu pengetahuan bil ahkam yang berkaitan hanya tentang hukum-hukum. Jadi ini tidak berkaitan tentang iman, tidak berkaitan tentang ihsan, namun hanya berkaitan tentang hukum-hukum asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Kita tahu bersama bahwa sumber ajaran Islam itu kan ada 3. Ada iman, ada syariat, ada juga ihsan. Iman itu tentu kaitannya ya ini ilmu yang berkaitan tentang itu, ada ilmu kalam, ilmu tauhid, akidah, dan lain sebagainya, dan macam-macamnya. Dan syariah, maka secara mengerucut syariah ini, maka dia membahas mengenai ilmu fikih. Syariah mungkin hanya masih secara universal, namun secara mendalam, secara spesifik, maka yang mendalaminya adalah ilmu fikih, kaitan daripada ilmu syariah.
Sedangkan ihsan tadi, yakni yang ketiga, sumber ajaran Islam dari iman, syariat, dan ihsan, maka turunan dari ihsan itu, yakni ilmu-ilmu yang berkaitan tentang hati, perbuatan manusia, tasawuf, tazkiyatun nafs, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ilmu fikih secara istilah, yaitu ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum, diambil dari tafsir dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang hukum, hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum, asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat, bukan hukum Belanda ataupun hukum apa, tapi hukum yang memang datangnya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-amaliyah yang membahas tentang zahir-zahir saja. Ijma' ulama bersepakat bahwa ilmu fikih itu hanya membahas secara zahir-zahir saja. Kecuali ada Imam Abu Hanifah membahas salah satu fikihnya menjadi al-fiqhi al-akbar, fikih akbar, yakni fikih yang membahas tidak hanya berkaitan secara zahir saja, namun membahas juga yang pembagian dalam pada hati, sehingga dengannya, bentar, ya. Namun ada beberapa ulama sebagaimana Imam Abu Hanifah itu membahas ilmu fikih menjadi fikih akbar, yaitu fikih yang besar. Yakni fikihnya membahas juga masalah yang batin, bukan hanya masalah yang zahir. Contohnya misal berwudu itu bukan hanya sekedar menghilangkan hadas kecil, namun juga diniatkan untuk menghilangkan dosa-dosa wajah atau tangan. Berwudu menghilangkan, bukan hanya mengangkat atau menghilangkan hadas kecil daripada tangan, namun juga diniatkan untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Sehingga fikih tersebut disebut fikih akbar oleh Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Namun mazhab kita sebagaimana mayoritas Indonesia mazhab Syafi'i tentu berwudu hanya untuk membahas masalah yang zahir saja, untuk mengangkat hadas yang kecil, seperti itu. Al-ilmu bil akam asy'ariyah al-amaliyah yang membahas tentang amal-amal perbuatan manusia, baik amal ibadah maupun amal muamalah, al-muktasab yang diambil min adillatiha dari dalil-dalil at-tafsiliyah, dalil-dalil yang terperinci. Jadi nggak semua dalil diambil, tentu hanya dalil-dalil yang berkaitan tentang hukum-hukum, tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang hukum, atau hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum, seperti itu. Selanjutnya, kalau bila kita bandingkan perbedaan fikih dengan objek-objek ilmu-ilmu yang lainnya, misal perbedaan antara fikih dan syariah. Tentu kalau fikih itu kan membahasnya secara terperinci, sedangkan syariah masih membahasnya secara universal. Misal sebagaimana tadi antara hadis dan antara sunnah. Kalau sunnah itu kan mencakup seluruh, baik siroh, sariroh, baik itu tampilan Nabi, baik risaunya Nabi, Nabi berjanggut, Nabi pakaiannya, dan lain sebagainya. Namun hadis itu hanya membahas mengenai diamnya Nabi, fi'liyahnya Nabi, qauliyahnya Nabi, dan takrirnya Nabi. Perkataan Nabi, diamnya Nabi, juga perbuatannya Nabi. Nah, seperti itu. Begitu juga seperti antara adab dan akhlak. Akhlak itu kan luas cakupannya. Cakupannya lebih luas, namun adab itu berkaitan tentang perbuatan-perbuatan ihsan yang dilatih, yang dididik, seperti itu. Perbedaan fikih dengan ilmu lainnya, contohnya tadi usul fikih. Kalau usul fikih itu tempat proses pembuatannya, misal kalau motor itu pabriknya itu yaitu usul fikih, sedangkan motornya itu fikihnya, seperti itu. Ya, demikian. Silakan dilanjutkan diskusinya, kawan-kawan.